Oke, semuanya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Di sini kita kembali lagi di webinar Zahrapedia. Perkenalkan, aku Afif. Di sini sebagai moderator pada malam hari ini. Kebetulan aku lead dari Developer Student Club Universitas 11 Maret, di mana salah satu community partner dari event ini yang ikut serta dalam membantu menyelenggarakan dan mensukseskan acara dari Zahrapedia ini. Oke, sebelum berlanjut lebih jauh, aku ada titipan dari teman-teman Zahrapedia, di mana buat ngejelasin apa sih Zahrapedia itu dan concernnya kemana, terus arah tujuannya mau kemana. Oke, sebenarnya Zahrapedia sendiri merupakan komunitas atau wadah yang dibentuk untuk wanita, di mana di situ nanti teman-teman saling mengembangkan diri bersama, saling belajar bareng. Ya konsepnya mungkin nggak jauh beda dari, kalau menurutku yang nggak jauh beda dari DSC, di mana itu pembelajaran melalui peer-to-peer learning yang saling dan mendukung satu sama lain, yang harapannya bakal memunculkan wanita-wanita hebat ke depannya. Ya seperti kita ketahui di 2020 ini, di 2020 kemarin kita banyak kehilangan sosok-sosok spesial, yang harapannya dengan adanya Zahrapedia ini mampu memunculkan sosok-sosok spesial berikutnya. Ya seperti yang kalian tahu, Zahra sendiri artinya bunga yang akan mekar dan tumbuh di waktu yang tepat dan akan selalu dinanti dan dicari. Itulah harapan dari Zahrapedia. Nah, untuk saat ini Zahrapedia sendiri berfokus di kepenulisan, ada webnya, mungkin taruh di chat aja. Oke, nah di zahrapedia.id, kalau teman-teman ngecek websitenya, di situ banyak banget membahas hal mulai dari puisi, cerpen, sampai artikel-artikel yang mungkin akan mengembangkan teman-teman ke depannya. Nah, selain itu, Zahrapedia saat ini juga aktif di sosial media, baik itu di Facebook maupun Instagram, terus aktif juga di YouTube. Kalau di DSC sendiri nggak aktif di YouTube-nya. Oke, karena malam hari ini temanya webinar kependidikan, di mana bakal membantu teman-teman untuk lebih memahami apa sih SNMPTN dan tips atau triksnya yang bakal dihadapi ke depannya. Nah, Zahrapedia memanggil sosok spesial nih. Ada Kak Angelika Kusumawardani atau biasa dipanggil Kak Ica. Dia salah satu mahasiswi Universitas Negeri Yogyakarta. Kalau nggak salah jurusan ilmu komunikasi, mungkin nanti dia bisa ngobrol-ngobrol lebih lanjut. Di sini dia berpengalaman sekali nih, sekali. Ya karena sekali seumur hidup, makanya berpengalaman sekali. Dia berpengalaman sekali di SNMPTN dan alhamdulillah lolos. Sekarang masih melanjutkan studinya di UNJ Yogyakarta. Oke, mungkin Kak Ica bisa sapa-sapa sebentar nih buat teman-teman yang sudah hadir saat ini. Oke, terima kasih Kak Afif. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama aku Angelika Kusumawardani. Panggilan kesayanganku atau aku bisa dipanggil Ica kayak gitu, biar lebih akrab kayak gitu. Dan aku sekarang mahasiswi S1 Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Yogyakarta. Kayak gitu. Dan alhamdulillah tahun kemarin aku dapat kesempatan mendapatkan tiket SNMPTN dan alhamdulillah lolos kayak gitu. Oke. Ya benar sih, berpengalaman sekali seumur hidup ya Kak. Benar, cuma sekali. Oke, mungkin Kak Ica mau sedikit cerita nih selama kuliah online ini gimana dari pertama kali masuk sampai sekarang. Oke, aku bakal sedikit cerita sih gimana
pengalaman kuliah online pertama kali masuk di kampus, belum pernah menginjakan kaki di kampus, tapi sudah bertemu virtual kayak gitu. Rasanya tuh ya senang karena aku bisa masuk ke Universitas Negeri Yogyakarta dan aku melakukan ospek juga virtual, ada senengnya juga, ada sedihnya juga karena nggak bisa ngerasain euforia secara langsung, cuman bisa di depan laptop sambil duduk seharian penuh kayak gitu. Dan akhirnya masuk ke pembelajaran ya berjalan dengan semestinya sih meskipun merasa lebih capek kayak gitu di depan laptop gitu. Itu sih Kak. Oke, oke, oke. Buat teman-teman yang baru gabung, gue ucapkan selamat datang. Di sini aku Afif sebagai moderator pada malam hari ini, yang kebetulan juga dari DSC Elite UNS Solo, yang mana menjadi salah satu community partner dari suksesnya acara ini lah. Nah, kebetulan pembicara kita ada Kak Ica yang berpengalaman sekali dalam SNMPTN. Ya, sekali di sini artinya ya sekali seumur hidup ya SNMPTN itu. Bukan berpengalaman banget ya yang dilakukan berulang kali, tapi berpengalaman sekali ya. Oke. Kak Ica sendiri dulu ini asli mana, terus sekolah di mana, terus kenapa tertarik dengan Jogja dan UNY? Oke, aku dulu di SMA Negeri 1 Boyolangu karena aku asli orang Tulungagung, Jawa Timur, dan aku kayaknya merasa udah bosen deh kuliah di Jawa Timur kayak gitu. Maksudnya aku nggak ingin melanjutkan di Jawa Timur karena ingin merasakan hidup mandiri kayak gitu. Dan akhirnya aku memilihlah di Yogyakarta kayak gitu. Udah aku rencanakan dari aku kelas 10 nanti aku akan memilih di Yogyakarta kayak gitu. Dan akhirnya aku sebenarnya mempunyai 2 pilihan universitas di Jogja. Yang pertama UGM, yang kedua yaitu di UNY. Nah, karena berhubung aku melihat bagaimana rata-rata nilaiku dan juga faktor yang mendukung nilaiku untuk SNMPTN, akhirnya aku memutuskan untuk memilih di Universitas Negeri Yogyakarta kayak gitu, Kak. Oke, menarik sekali nih, Kak Ica nih ya dulu SNMPTN dari Tulungagung, keterima ya lumayan jauh lah dari Tulungagung ke Jogja tuh 6 jam, 6, berapa jam sih? Aku lupa. Lima jaman sih Kak kalau dari Tulungagung kalau naik kereta kayak gitu. Oke. Ya, mungkin teman-teman di sini udah nggak sabar mau dengerin Kak Ica yang berpengalaman sekali dalam SNMPTN. Kita tema malam ini ya seperti teman-teman tahu, getting closer to SNMPTN. Jadi biar teman-teman lebih paham, lebih tahu gimana tips di SNMPTN, atau mungkin kenapa sih kebanyakan orang salah dalam memilih jalur atau memilih apa gitu, nanti bisa disampaikan lah sama Kak Ica. Mungkin kalau sekiranya ada pertanyaan, kalian bisa langsung menuliskan selama presentasinya selama presentasi dari Kak Ica. Kalau misal kalian mau tanya langsung, nanti di akhir kalian bisa raise hand, ada tombol raise hand di bawah, nanti diklik aja. Mungkin itu aja sih dari aku untuk Kak Ica, silahkan untuk materi yang mau disampaikan atau mau diskusi dengan teman-teman dipersilahkan. Oke Kak Alfa, aku mau coba share screen dulu ya. Oke. Udah muncul belum Kak? Belum. Oke, wait. Udah belum Kak? Udah. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Terima kasih yang udah bergabung di
Sabtu malam ini atau malam Minggu yang udah menyempatkan waktunya untuk mendengarkan apa yang akan aku sharing sama kalian, yaitu mengenai getting closer to SNMPTN. Karena aku kemarin alhamdulillah lolos lewat jalur SNMPTN, aku sedikit memberikan info mengenai gimana caranya aku bisa lolos SNMPTN kayak gitu. Oke, sebenarnya ini sih yang harus ditanyakan dulu pada diri sendiri. Yang pertama yaitu seberapa yakin kamu dengan pilihanmu. Kenapa aku menanyakan yakin dengan pilihan kalian kayak gitu? Karena kalau kita itu nggak yakin, mau sampai kapanpun, kita tuh tetap nanti akan merasa kayak ada penyesalan. Terus kita itu merasa kayak terbebankan kayak gitu loh. Jadi awal sebelum memilih SNMPTN itu kita harus yakin dengan pilihannya kita gitu. Seperti memilih kampus dan juga memilih jurusan yang kita pilih kayak gitu. Pertanyaan yang kedua yaitu sudahkah kamu mempersiapkan strategi dan mental? Kenapa di sini aku membahas mengenai strategi dan mental? Karena strategi itu penting dalam SNMPTN. Terlihatnya sepele SNMPTN itu. Banyak yang mengira bahwa SNMPTN itu hoki gitu. Tapi kalau tanpa strategi itu juga nggak akan berhasil. Tapi meskipun ada strategi sedikit, ada besar kemungkinan itu kita bisa berhasil kayak gitu. Nah, yang kedua yaitu mental. Kenapa kita harus mempersiapkan mental? Karena dalam SNMPTN ini akan ada dua kemungkinan yang kita terima, yaitu nanti akan kita akan diterima melalui SNMPTN ataupun kita akan ditolak. Ibaratnya kita akan mendapat warna hijau ataupun kita akan mendapat warna merah kayak gitu. Jadi kalian harus mempersiapkan mental kalian. Karena nantinya kalau kita misalnya nggak keterima, semoga kalian keterima yang dapat SNMPTN. Kalau misalnya nggak keterima nanti jangan-jangan takutnya kalau mentalnya nggak siap, nggak kuat, nanti kalian bisa jadi lebih malas belajar ataupun kalian udah aku pasrah aja kayak gitu. Oke, langsung aku next ya. Oke, ini aku mendapatkan info dari Instagramnya info masuk PTN. Aku mencari di lamannya yang kredibel kayak gitu. Nah, ini bisa dilihat bahwa jadwal SNMPTN itu udah deket banget. Nah, di sini ada pendaftaran SNMPTN itu pada tanggal 15 sampai dengan 24 Februari. Nah, tinggal 1 minggu lagi ya kita udah mulai mengisi untuk jadwal SNMPTN. Jadi makanya sekarang itu aku bakal sharing gimana sih sedikit tips yang aku tahu dan yang aku alami kemarin kayak gitu. Dan ini juga ada jadwal yang SNMPN kayak gitu. Terus ini yang sampingnya itu jadwal untuk seleksi PTN pada tahun 2021. Mungkin untuk teman-teman yang berkenan, ini bisa di screenshot, nanti bisa dibaca kayak gitu. Kalau mungkin kemarin belum tahu infonya. Ini ada jalur seleksinya, ada SNMPTN, ada SIMAK UI, ada mencari beasiswa juga kayak gitu. Mungkin nanti akan bermanfaat buat teman-teman biar nggak ketinggalan info kayak gitu. Oke, di kelas 12 sendiri untuk jalur rapor itu ada SNMPTN untuk daftar S1 PTN atau di 4 Politeknik. Yang kedua yaitu ada yang SNMPN untuk D3 Politeknik. Dan yang ketiga yaitu ada SPAN PTKIN. Mungkin buat teman-teman yang mau masuk ke UIN, IAIN atau STAIN melalui jalur rapor itu namanya SPAN PTKIN. Kayak gitu. Jadi bisa dibedakan ya, ada SNMPTN, SNMPN, atau SPAN PTKIN. Mungkin teman-teman yang kelas 12 itu udah tahu, tapi mungkin ada yang kelas 11, ini bisa jadi info buat kalian ya gitu. Nanti kalau misalnya kelas 12, kalian udah sedikit tahu, oh ada SNMPTN dan lain-lain kayak gitu. Oke. Kalian pastinya kalau kelas 12 itu dan udah mendekati SNMPTN dan yang mendapatkan tiket SNMPTN, kalian itu galau gitu, gundah gulana gitu, menentukan jurusan. Kenapa kalian itu merasa gundah gulana? Karena kalian itu belum yakin kayak gitu. Makanya kalian tuh tetap merasa kayak galau gitu. Ah, ini bener nggak ya sesuai dengan pilihanku? Ini bener nggak ya sesuai dengan aku? Ini nanti orang tua aku setuju nggak ya? Aku konsultasi di BK kok begini ya kayak gitu. Nanti pasti kalian
merasakan yang seperti itu. Apalagi kalian kelas 12 ini kan secara virtual, mungkin mendapatkan informasinya mungkin melalui WhatsApp grup atau Instagram kayak gitu. Kalau aku dulu kan masih bisa untuk konsultasi secara langsung gitu. Jadi mungkin banyak info yang bisa jadi simpang siur, terus kalian pusing mikirinnya kayak gitu. Nah, makanya ini aku dapat nyari info bagaimana untuk memilih jurusan gitu. Yang pertama yaitu apakah sudah sesuai dengan minat dan bakat. Kenapa harus sesuai dengan minat dan bakat? Karena nantinya kita kalau udah nentuin satu jurusan, misalnya seperti aku memilih untuk ilmu komunikasi, itu aku akan melihat dulu, oh ilmu komunikasi itu sesuai nggak sama minatnya aku, sama bakatnya aku. Misalnya aku suka ngomong nih, aku senang juga nih mendalami mengenai public speaking kayak gitu. Kayak gitu ya contohnya. Oke, yang kedua yaitu mengetahui kemampuan diri. Kenapa kita harus mengetahui kemampuan diri? Karena kita itu nggak bisa memaksakan diri kita untuk bisa untuk semua hal. Kita tuh paling nggak ya satu lah yang bisa kita tekunin dan itu biar bisa maksimal kayak gitu. Misalnya aku di ilmu komunikasi, aku tekunin itu gitu, terus kemampuannya aku karena aku senang ngomong, nanti aku kalau mendalami itu sesuai dengan kemampuannya aku kayak gitu. Yang ketiga yaitu riset tentang fasilitas kampus dan jurusan. Jadi sebelum kalian menentukan jurusan, kalian harus cari tahu dulu fasilitas di kampus dan juga jurusan yang kalian pilih. Misalnya di ilmu komunikasi, fasilitas di ilmu komunikasi itu ada apa aja kayak gitu. Yang keempat yaitu durasi studi. Durasi studi itu nanti kan kalian bisa ambil D3, terus D1 atau S1 itu bisa 3 tahun, 4 tahun kayak gitu. Yang kelima yaitu peluang kerja di masa depan. Nah, kalian itu harus juga cari tahu gimana sih nanti peluangnya peluang kerja dari jurusanku ini. Misalnya ilmu komunikasi itu nanti ke depannya aku bisa jadi apa aja kalau kerja kayak gitu. Yang keenam yaitu keuntungan dan konsekuensi jurusan tersebut. Nah, kalau misalnya kalian cari jurusan itu nanti cari juga yang menguntungkan ke kalian dan punya banyak konsekuensi yang positif ke kalian kayak gitu. Yang ketujuh yaitu untuk biaya UKT dan juga uang pangkal. Untuk biaya UKT biasanya bisa dicek di lamannya setiap kampus masing-masing karena setiap kampus itu beda, setiap jurusan juga beda kayak gitu. Atau kalian bisa cari info melalui kakak tingkatnya kalian gitu. Uang pangkal ini itu biasanya ada untuk yang seleksi mandiri. Kalau untuk SNMPTN itu cuman UKT kayak gitu. Yang kedelapan yaitu biaya praktikum. Misalkan kalau kalian itu masuk di jurusan banyak prakteknya, kalian juga harus tahu berapa besar biaya praktikum yang akan aku butuhkan. Terus biaya hidup di kota tujuan. Nah ini penting banget. Karena apa? Karena kalau kita itu kan kita misalnya dari kota A ke kota B, kita kan harus adaptasi juga. Dan biasanya kita di A itu dekat sama orang tua, kita di B itu jauh dari orang tua kayak gitu. Dan kita harus tahu gimana hidup di sana dan akhirnya kita bisa kayak hemat gitu. Terus bisa juga kalau misalnya part time kayak gitu. Kayak misalnya aku milih di Yogyakarta karena di sana biaya hidupnya sedikit lebih ringan gitu ya daripada kota yang lain, makanya aku milih ke sana. Misalnya kayak gitu. Untuk yang 10, kalian bisa cari tahu akreditasi jurusan dan kampus. Akreditasi jurusan dan kampus itu juga bisa dilihat di laman webnya setiap kampus. Kayak misalnya ilmu komunikasi, akreditasinya A, kayak gitu. Ini kayak kuota penerimaan PTN pada tahun 2021. Aku nggak akan bacain ini bisa di-screenshot buat kalian yang ingin tahu. Ini misalnya kayak ITB ya, ini tuh SNMPTN-nya cuma menerima 40% dari pendaftar, sedangkan kita kan nggak tahu nih SNMPTN itu yang daftar berapa orang, terus saingannya dari mana aja, kita kan nggak tahu. Terus penilaiannya SNMPTN itu kita nggak tahu. Oke, sorry ya teman-teman kalau ada noise di sini. Oke, yang selanjutnya yaitu mengenai faktor penting penilaian SNMPTN itu ada 3, yaitu ada faktor siswa,
yang meliputi mengenai nilai rapor, konsistensi nilai, dan juga prestasi siswa. Oke, karena kemarin itu aku keterima SNMPTN, kalau nggak, aku mau ngasih info aja ya, sekedar info aja buat kalian. Rata-ratanya aku kemarin itu 86. Itu cuma nilai ya, nilai aja, dan akhirnya aku juga melampirkan 3 sertifikat karena dalam SNMPTN itu setahu aku maksimal itu melampirkan 3 sertifikat. Kalau misalnya kalian punya sertifikat juara, itu bisa dilampirkan. Nah, setahu aku juara itu minimalnya kabupaten kayak gitu. Terus kalau misalnya kalian emang nggak punya ya sertifikat misalnya di organisasi itu juga bisa, misalnya kayak sebagai ketua OSIS, terus misalnya kalian sebagai peserta olimpiade itu dimasukin aja nggak apa-apa kayak gitu. Karena kita nggak tahu penilaian setiap kampus itu kan beda-beda buat SNMPTN kayak gitu. Nah, yang kedua yaitu faktor sekolah, mengenai akreditasi sekolah. Dan kalian tuh SMA-nya, SMK atau MA-nya itu akreditasinya apa kayak gitu. Tuh nanti kampus juga melihat itunya. Terus banyaknya alumni yang pernah diterima di PTN yang kalian daftar, misalnya di UNY. Aku dulu di UNY itu di atasku tuh nggak ada, tapi karena aku yang ya udah aku yakin dengan pilihanku dengan nilai segini, aku udah mempertimbangkan rata-rata aku segini, aku akan keluar dari Jawa Timur, aku milih di luar Jawa Timur, terus aku punya fasilitas pendukung sertifikat, semoga aja bisa kayak gitu. Dan aku kemarin juga lihat beberapa passing grade setiap jurusan dan juga melihat animo setiap jurusan itu bisa dilihat di lamannya setiap kampus juga, dan dilihat di setiap prodi itu kalian cek satu persatu kayak gitu. Itu ada kok, kalian lihat kayak itu. Yang ketiga yaitu IPK dan prestasi alumni di PTN tersebut. Jadi alumni kalian yang ada di kampus yang kalian tuju itu juga mempengaruhi penerimaan SNMPTN itu. Yang faktor lain yaitu prioritas pemilihan jurusan, kebijakan kursus PTN, dan juga faktor pemerataan daerah. Kalau prioritas pemilihan jurusan itu nanti kan bakal kalian tuh tahu ya, ada kampus yang nggak mau di nomor 2-kan kayak gitu. Ada juga kampus yang ya udah nggak apa-apa di nomor 2-kan kayak gitu. Selanjutnya, memilih jurusan di SNMPTN tahun 2021. Sebenarnya memilih jurusan di SNMPTN 2021 ini sama kayak tahun yang kemarin kayak gitu. Itu caranya ada 2. Kalian bisa memilih 2 jurusan ataupun hanya memilih 1 jurusan kayak gitu. Lebih lengkapnya aku next dulu ya. Kayak gini, misalnya nih namanya Jimin Jumaidi, terus asal sekolahnya di SMA Negeri 1 Bandung, provinsinya itu Jawa Barat. Kalau dia mengisi 2 pilihan, nah dia itu kalau salah satunya itu harus di provinsi dia asal kayak gitu. Jadi salah satunya itu ada PTN di Jawa Barat. Nah, kayak gitu. Nah, jika hanya mengisi 1 pilihan, nah itu cuma ngisi 1 aja, yang pilihan kedua itu dikosongkan. Nah, untuk pilihan yang pertama ini, itu bisa di luar provinsi sekolah asal kalian. Kayak gitu. Misalnya kalian dari Jawa Barat, kalian pengen di Yogyakarta, itu bisa kayak gitu. Oke, ini lebih lanjutnya yang mengenai pemilihan 2 prodi itu ada 3 macam. Yang contoh pertama yaitu ada yang jurusannya sama tapi PTN-nya beda. Nah, ini jurusannya sama kedokteran, tapi PTN-nya tuh beda. Yang pertama di UGM, yang kedua di Unpad. Karena kalian itu asalnya dari Jawa Barat, makanya kalian milih Unpad. Salah satunya kan harus dari provinsinya kalian. Kayak gitu. Nah, ini yang disilang ini yang salah ya. Kalau kalian butuh infonya, bisa kalian screenshot juga. Nah, yang contoh kedua yaitu jurusannya beda, PTN-nya tuh sama. Ini misalnya ya, pilihan satunya manajemen, yang pilihan keduanya ilmu hukum, tapi ini sama-sama di Undip. Nah, kalian kan asalnya Jawa Tengah tuh, jadi kalian milihnya di Undip kayak gitu. Yang contoh ketiga yaitu jurusannya beda, PTN-nya pun beda. Kayak ini misalnya asal sekolahnya tuh dari Jogja. Pilihan pertamanya psikologi, pilihan keduanya ilmu hukum. Kayak gitu. Oke, yang selanjutnya ini yang satu prodi kayak tadi ya. Jika memilih satu prodi itu program studi dapat memilih PTN yang berada di provinsi manapun. Kayak gitu. Nah, itu salah ya, bukan yang kayak gini.
Itu bukan pilihan satu prodi. Yang pilihan satu prodi itu gini, satu prodi itu diisi dan yang satunya itu dikosongkan gitu. Misalnya ya kalau contoh yang ini nih, yang paling kanan. Oke, bisa di screenshot buat kalian yang mau tahu ataupun kalian yang mungkin pernah tahu info ini tapi lupa belum nge-save ataupun belum nge-screenshot, bisa screenshot juga. Bruno. Oke, ini infonya. UB menolak dijadikan pilihan kedua di SNMPTN. Nah, seperti yang aku udah bilang tadi, di mana prioritas pilihannya kalian itu kayak apa? Misalnya kalian milih, kalian kan dari Jawa Timur ya, karena UB di Jawa Timur, terus kalian milih di Universitas Negeri Yogyakarta Ilmu Komunikasi gitu yang pertama. Terus yang kedua kalian milih Universitas Brawijaya, jurusannya manajemen kayak gitu. Jangan, itu nggak bisa karena UB udah menolak jadikan pilihan kedua. Jadi otomatis kalau misalnya kalian nggak keterima di pilihan satu, kalian juga nggak akan keterima di pilihan kedua. Kayak gitu. Nah, karena aku cerita ya sama kalian sedikit. Kemarin itu aku juga bingung nentuin pilihanku. Kayak misalnya nih yang pilihan pertama mana ya, pilihan kedua mana ya. Misalnya nih kalian pilihan pertamanya ilmu komunikasi, pilihan keduanya itu bisa jangan manajemen, karena di mana-mana itu setahu manajemen itu lebih tinggi daripada ilmu komunikasi. Meskipun dia sama-sama di sosum, pilihan sosum, tapi dia itu sebenarnya sama kayak gitu, sebenarnya tingginya itu hampir sama kayak gitu. Jadi kalau bisa, kalau pilihan yang pertama kalian tuh tinggi, misalnya manajemen di Universitas Negeri Yogyakarta, pilihan keduanya kalian itu jangan yang tinggi juga, misalnya di UNS kayak gitu. Jangan kayak gitu, nanti itu akan memberatkan kalian gitu. Kecuali kalau misalnya nilai kalian tuh tinggi, rata-ratanya 88 atau 89, terus kalian punya sertifikat juara yang menunjang, itu bisa jadi besar kemungkinan. Apalagi misalnya kalau aku itu dari Jawa Timur, terus aku milih di Yogyakarta, itu kan aku udah keluar provinsi. Itu nanti kesempatannya aku tuh nggak sebanyak yang dari Yogyakarta milih ke Yogyakarta kayak gitu. Kalian juga harus mempertimbangkan itu. Jadi nggak cuma ngasal aja sebenarnya milih SNMPTN itu. Kalau kalian masih bingung, bisa ditanyakan nanti di sesi Q&A, oke? Nah, ini sih sebenarnya tamparan dari aku sendiri dari tahun kemarin buat aku dan mungkin bisa dibaca buat teman-teman. Kenapa nggak usah keseringan mikirin saingan kamu, lawan kamu yang sebenarnya adalah dirimu sendiri. Kenapa? Karena kalau kalian tuh terlalu mikirin saingan kamu, itu nanti kalian tetap bakal nggak yakin. Gimana ya? Aku yakin nggak ya milih kayak gini? Jangan-jangan nanti sainganku tuh nilainya lebih tinggi kayak gitu. Terus aku jangan-jangan langsung nggak keterima kayak gitu. Nah, jangan sampai kayak gitu. Jadi mending kamu optimis aja, terus bikin plan yang jangan cuma satu ya, bikin plannya tuh bikin plan yang A, B, C, D. Misalnya kalau aku pilih ini itu gimana. Terus persiapan juga buat belajar SBMPTN. Meskipun kemarin aku tuh dapat ibaratnya golden ticket buat SNMPTN, aku nggak cuman berhenti leha-leha, males-malesan kayak gitu. Tapi aku juga mempersiapkan diri buat SBMPTN. Apalagi buat kalian yang pengen masuk ke kedinasan juga. Jadi kalian belajarnya tuh banyak, buat yang di SBMPTN, terus buat yang di kedinasan, kayak gitu. Terus kayak prepare fisik buat di kedinasan, misalnya kayak gitu. Jadi malas nunda-nunda, nyantai, nggak percaya diri, overthinking, jangan kayak gitu. Karena itu bisa bikin kalian sakit juga, karena kelas 3 itu banyak banget yang harus kalian pikirin, persiapan kalian juga banyak banget kayak gitu. Oke, ini yang terakhir. It's okay, tidak ada yang sia-sia, nanti juga ada hasilnya. Sekarang belum waktunya, berjuang terus yuk. Nah, karena aku tadi bilang kalau SNMPTN itu akan ada 2 jawaban. Kalian kalau dapat hijau akhirnya lolos, kalau dapat merah, ya kalian harus ikut SBMPTN. Nah, selain kalian belajar, kalian juga harus itu ya, doanya, ikhtiarnya, terus yakin. Ya gitu, terus jangan nyakitin hatinya orang tua, kayak gitu. Karena doanya orang tua itu mustajab gitulah ya. Terus kalau misalnya karena aku kan Islam, aku
sedikit cerita kemarin itu sholat tahajud, terus sholat hajat, sholat duha, terus saya membaca Al-Waqiah itu yakin kayak gitu. Itu perantara aja kayak gitu. Jadi kamu harus di pikiran kalian tuh harus ditanam bahwa aku pasti bisa kayak gitu. Ya kalau kalian capek itu pasti, tapi ketika kalian capek itu bukan berarti kalian berhenti, tapi kalian harus istirahat kayak gitu. Oke. Ini semangat buat saya sih. Semoga sukses, semangat berjuang, kalian hebat. Tanamkan dalam diri kalian seperti ini dan yakin kalian bisa. Karena yang menentukan lolos apa enggaknya itu juga Allah. Jadi kita itu harus ikhtiar dan berdoa, tapi tetap usaha juga ya. Oke, ini yang terakhir. Terima kasih. Aku kembalikan lagi ke Kak Afif. Oke, menarik sekali nih banyak yang dibahas, mulai dari persiapan diri, persiapan mental, terus macam-macam. Terus sampai di akhir tadi Kak Ica juga sempat ngomong, jadi lebih dekat lah selama ujian. Emang banyak sih fenomena di Indonesia yang selama dekat-dekat ujian kalian tuh seolah-olah tuh semakin beriman lah secara dadakan. Oke, sambil kalau misal kalian ada pertanyaan dan mau ditanyakan langsung, bisa kalian pakai tombol raise hand, atau kalian ada yang mau ditanyakan, bisa juga lihat kolom chat. Sama sedikit info, ini nanti rekaman dari sini nanti akan diterbitkan di channel YouTube-nya Zahrapedia. Kalau kalian mau ngecek-ngecek di situ. Sebelum mungkin di penanya pertama, aku dulu mau tanya dulu nih ke Kak Ica, karena ini merupakan pengalaman sekali, berpengalaman sekali lah selama SNMPTN. Gimana sih ya, kan udah lolos nih di SNMPTN. Nah, kira-kira untuk menjaga, ya bisa dibilang berkah itu gimana sih tips dan triknya? Oke, jadi kalau dari aku sendiri ya kemarin tuh rasanya ketika aku cerita dulu ya, sedikit cerita. Ketika pengumuman itu rasanya benar-benar luar biasa. Tangan gemeter nunggu detik-detiknya, jadi tinggal berapa detik itu dilihat gitu. Lihatnya kan lewat handphone gitu ya kan. Tangannya tuh gemeter, kaku, dan alhamdulillah dapat hijau itu benar-benar nangis nggak karu-karuan. Dan akhirnya aku di situ benar-benar langsung sujud gitu, sujud syukur kayak gitu. Karena ya pengalamannya cuma sekali dan nggak bisa diulang lagi kayak gitu kan. Nah, gimana aku bisa tetap menjaganya kayak gitu? Ya aku tetap bersyukur. Terus ketika aku udah masuk di kuliah, ya aku harus menerima itu karena itu pilihannya aku kayak gitu. Jadi itu harus aku jalanin dengan ikhlas, terus tetap berusaha, terus aku tetap mencari mendamba ilmu gitu loh. Ibaratnya jangan pernah berhenti berusaha kayak gitu. Kalau kamu udah diberi kesempatan yang luar biasa kayak gitu, jangan disia-siakan dan kamu juga harus tetap bersyukur kayak gitu. Biar apa yang dikasih Allah ke kamu itu bisa berguna dan bermanfaat buat kamu kayak gitu. Itu sih Kak. Sedikit tips. Oke, bagus sekali. Mungkin ya balik lagi ke teman-teman, karena kalian juga sudah melewati sebuah perjalanan yang panjang sampai kalian di penghujung SMA ini. Kalian perlu menengok ke belakang lagi selama ya dari kalian kecil, kalian sudah bisa SD, karena banyak dari teman-teman kita yang ya tidak bisa bersekolah dengan baik. Terus di SMP kalian juga lancar, alhamdulillah, terus SMA, dan ini babak terakhir kalian untuk menuju ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Oke, untuk penanya yang pertama ini dari Azmiawi. Silahkan kalau mau bertanya langsung. Mau dibacain aja ini. Silahkan. Maaf Kak, pertanyaannya lewat chat Kak. Oke. Saya pikir mau ngomong langsung. Oke. Oke. Di sini ada pertanyaan dari Asming. Jauh juga dari Bone, Sulawesi tanya.
Kak nih, misalnya Kak, kan kita mau daftar KIP kuliah itu, caranya bagaimana Kak? Apa harus daftar di PTN itu atau lewat jalur KIP kuliah? Kan, Ika. Oke, Asming, terima kasih pertanyaannya. Halo, jauh-jauh dari Bone. Semoga sehat selalu di sana. Aku bacakan pertanyaannya ya. Misalnya, kita mau daftar KIP kuliah itu, caranya bagaimana? Apa harus daftar di PTN itu atau lewat jalur KIP kuliah? Oke, sebelumnya kan ada nih dari kita yang dari SMA ataupun dari SMP itu udah mendapatkan KIP kuliah kayak gitu. Ada juga yang belum dapat kayak gitu. Nah, ketika kalian udah dapat KIP kuliah, nanti itu kalian kalau misalnya udah dapat itu nggak perlu daftar lagi, itu bakal berlaku juga buat di kuliahnya kalian gitu. Jadi nanti kalian kuliahnya itu free gitu, nggak bayar. Kalau setahu aku, kalau kalian tuh punya KIP kuliah, kalau misalnya kalian udah punya kuliah KIP-nya gitu. Terus kalau misalnya kalian belum punya KIP kuliah, itu kalian bisa nanti daftarnya waktu di universitasnya kalian kayak gitu. Jadi datang langsung di PTN-nya kalian. Misalnya nanti kalian masuk di semester pertama itu mungkin ya bayar dulu UKT yang semester pertama, nanti kalau mau mengajukan lagi bisa di semester selanjutnya. Kayak gitu sih setahu aku. Atau enggak biasanya kan ada tuh daftarnya lewat online kayak gitu. Aku tapi juga nggak tahu sih kayak gitu. Tahu aku seperti itu. Gimana Asmi udah menjawab pertanyaannya apa belum? Siap, sudah Kak. Makasih banyak. Oke. Jadi teman-teman, apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Maaf Kak lagi. Misalnya Kak, kan itu, misalnya kita punya KIP kuliah, tapi kan nama di KIP kuliah itu berbeda dengan ijazah dan akta kelahiran sama kartu keluarga Kak. Apa itu berpengaruh? Maksudnya berbeda gimana? Jadi KIP-nya itu bukan punya kamu. Jadi misalnya punya adikmu atau punya kakakmu kayak gitu, atau gimana? Bukan Kak, itu punya aku tau kan. Di situ kan dulu yang urusin itu tidak keluarga kan, ngurusinnya kan langsung taunya nama aku, tidak tahu nama lengkapnya. Hurufnya ada beda dan ada juga yang ditambahkan. Oh kayak gitu. Kalau Itu berpengaruh atau enggak Kak? biasanya itu berpengaruh karena kalau nanti pas kelas 3 itu, kalau misalnya ada kesalahan di KIP kuliah itu nanti dari guru konselingnya kamu kan pasti disuruh benerin terlebih dahulu kayak gitu biar itu bisa dipakai kayak gitu. Jadi sebenarnya data KIP itu harus sama kayak data yang kamu punya. Dan jadi itu berpengaruh karena kalau datanya nggak sesuai itu kan nanti juga bisa dikira itu bukan punya kamu kayak gitu loh. Jadi makanya waktu pas kelas 3 itu, setauku kemarin itu, kalau ada KIP kuliah yang salah harus dibenahi terlebih dahulu kayak gitu. Itu sih. Tapi kalau misalnya kamu pengen tahu lebih lanjut, itu bisa tanya ke guru konselingnya kamu ya, karena aku nggak tahu untuk ketentuan tahun ini gimana kayak gitu. Oh, makasih ya Kak, infonya harus diubah ya Kak. Mumpung masih ada waktu. Biasanya kan ada kayak kalau misalnya mau merubah apa gitu, ada yang salah gitu kan biasanya ada tenggang waktunya gitu, sama sekolah kan juga dikasih tahu kayak itu. Tapi kan Kak di apa itu sudah dilaksanakan, tapi itu hanya berlaku untuk kakak sama akta kelahiran Kak. Gimana Guru-guru gitu? guru-guru hanya sama ijazah yang salah nama. Kalau KIP kuliah enggak katanya Kak. Jadi Oh, jadi gimana nih Kak? jadi kalau ada info itu, jadi kamu bisa menggunakan KIP kuliahmu itu kayak gitu. Nanti kalau misalnya kamu udah keterima di universitas, nanti kamu perbarui lagi KIP-mu itu kayak gitu. Biar itu sesuai dengan nama kamu kayak gitu, biar sesuai dengan data-datanya kamu kayak gitu. Itu sih Oh menurut ya, aku. makasih banyak itu infonya ya Hmm. Kak. Makasih. Hmm. Sudah banyak Kar banyak kali nah, pertanyaan Kak. nggak apa-apa, aku seneng kok kalau misalnya ada yang bertanya, terus jadi kalian tuh mendengarkan apa yang aku sampaikan. Jadi aku juga berterima kasih kepada kalian kayak gitu.
Dan setahu aku kalau kalian tuh punya KIP kuliah itu bisa banget membantu kalian karena nanti kalian tuh kuliahnya itu nggak bayar UKT kayak gitu. Jadi UKT kalian tuh 0 gitu. Jadi kalian tinggal mengurus KRS kayak jadwal-jadwalnya gitu sih. Ataupun kalian nanti kalau di kuliah kan bisa cari beasiswa juga kayak gitu. Semangat. Oh ya Kak, tapi kan ya Kak, makasih banyak. Ada lagi yang ditanyakan, Asmin? Apa? Sudah terlalu banyak Kak. Oke, kita move ke yang lain dulu mungkin ya, Kak. Nanti kalau Asmin mau tanya lagi, nggak apa-apa ya, Kak? Oh, boleh, boleh. Siap. Santai-santai aja, kita sharing-sharing di sini. Oke, di sini ada pertanyaan dari Zahra Aulia. Ke daftar mandiri jadwalnya sama kayak SNM atau SBM nggak, Kak? Mungkin tak bantu jawab aja ya, Kak. Jadi SNM sama SBM tuh bakal diselenggarakan lebih dulu, khususnya SNMPTN dulu, habis itu SBMPTN, setelah itu baru nanti ada seleksi mandiri. Kurang lebih begitu, Zahra. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Niken. Izin bertanya Kak, misal nilai rata-rata di setiap semester itu naik turun itu berpengaruh banget enggak ya? Terima kasih. Oke, aku jawab dulu ya Kak, nanti kalau misalnya Kak Afif mau nambahin lagi, itu juga boleh sih. Kalau dari aku, kalau nilai rata-rata tiap semester itu naik turun, ketika naik turunnya nggak misalnya dari yang naik banget terus langsung turun banget itu nggak berpengaruh gitu kayaknya ya nggak apa-apa, itu emang normal kayak gitu, maksudnya ya wajar gitu naik turun kayak gitu, asalkan nggak yang kalau naik banget terus akhirnya turun gitu, kalau gitu berpengaruh kayak gitu. Tapi kalau cuma naik turunnya ya dikit lah gitu, itu nggak berpengaruh. Nah, kalau misalnya kalian ingin tahu mengenai nilai-nilai kalian itu, kalian bisa ngitung passing grade-nya kalian. Rata-rata nilai kalian itu berapa persen, terus kenaikannya tuh berapa, kayak gitu. Itu bisa dihitung di bimbel. Kayaknya biasanya tuh di bimbel ada, karena kemarin aku ngitungnya juga di bimbel. Bayar berapa ya? Aku lupa itu. Nggak banyak kok habisnya buat ngitung itu. Ngitung passing grade, terus apa ya, kalau misalnya kalian juga mau tahu itu, karena kalau nyari tahu passing grade itu bisa juga kalian lihat kalau di setiap kampus itu punya kayak acuan gitu loh, passing grade di setiap jurusan kayak gitu, itu ada juga kok. Itu biasanya di bimbel punya kayak gitu. Mungkin teman-teman kalian yang ikut bimbel punya buku kayak gitu. Atau enggak, aku sebenarnya ada sih, tapi itu buat yang tahun 2020, yang tahun 2021 aku belum dapat kayak gitu. Bisa sih aku dapat infonya kalau aku cari kayak gitu. Intinya ya nggak berpengaruh banget sih kalau misalnya naik turunnya nggak drastis kayak gitu. Tapi tetap juga dilihat, kalau mau milih jurusan dilihat juga nilainya kalian itu. Kalau misalnya kayak aku ya di ilmu komunikasi itu lebih harus lebih bagus itu di kayak yang bahasa-bahasa gitu, yang kayak hitung-hitungan kuantitatifnya itu enggak terlalu kayak gitu. Atau enggak nanti kalau misalnya kalian dari MIPA ya, kalian kan punya pelajaran wajib sama yang enggak wajib kayak gitu ya kan. Itu nanti bakal dikasih cara penghitungan rata-ratanya dari guru BK sendiri gitu. Jadi bukan passing grade-nya ya, tapi rata-ratanya nilai aja, kayak yang nilai itu apa, nilai dari yang pelajaran wajib ditambah yang nggak wajib terus dibagi-bagi kayak gitu loh. Aku lupa sih rumus-rumusnya kayak gitu. Bisa ditanyain ke guru konselingnya kalian. Oke. Itu nih Ken. Sudah terjawab belum nih Ken? Masih ada yang mau ditanyakan? Oke, sambil nunggu Niken jawab, mungkin untuk grup WhatsApp sebenarnya kita udah ada sih, karena acara ini sebenarnya sudah terposting di Instagram, dan kalian kalau ngisi formnya nanti bisa langsung join ke grup WhatsApp-nya. Mungkin nanti Kak Ica di sini bisa dimasukkan ke grupnya.
biar kalian juga bisa sharing-sharing di sana. Kalau kalau Asmin penasaran dan mau ikut, ngisi form aja deh kayaknya. Nanti bakal ada di akhir form itu untuk namanya link masuk ke grup WhatsApp-nya. Oke. Kalau aku sendiri untuk tambahan sepertinya nggak ada karena aku dari SBM, tidak tahu mengenal soal SNM. Terus, oh ya ini ada titipan dari teman-teman Zahrapedia, kalau kalian mau support acara seperti ini untuk terus ada dan mungkin dengan syarat yang lebih ringan dan bisa menampung banyak orang, kalian bisa support di traktir.id/Zahrapedia. Di situ kalian bisa support Zahrapedia biar terus berkembang dan terus memberikan webinar-webinar yang mungkin lebih menarik ke depannya. Karena kemarin di Januari, kalau nggak salah teman-teman Zahrapedia sempat bikin beberapa webinar yang membahas beberapa topik juga. Mungkin kalian bisa cek di Instagramnya di zahrapedia.id. Nanti cek aja di sana. Terus untuk pertanyaan berikutnya ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau nggak ada, yang tanya. Oke, belum ada. Mungkin sambil nunggu teman-teman yang lain memikirkan pertanyaan, aku tanya nih. Oke, menunggu pengumuman SNMPTN itu seberapa deg-degan sih? Apakah lebih deg-degan dari nungguin doi peka atau gimana ya? Aduh, pertanyaannya sangat luar biasa, susah sekali ya jawabannya ini nanti. Seberapa deg-degannya karena SNMPTN itu ibaratnya kita tuh digantungin sama doi kayak gitu. Kita punya doi, tapi dia tuh gantungin kita. Kayak gitu, dia mau maju nggak atau mau mundur nggak kayak gitu. Itu di tengah-tengah gitu. Bener sama kayak gitu. Tapi karena SNMPTN itu menentukan masa depannya kita, jadi itu lebih tinggi lah levelnya daripada digantungin doi. Kayak gitu. 11-12 lah kayak gitu. Deg-degan banget. Kayak tiap malam tuh aku pengen nangis, tapi aku harus bisa nguatin diri aku sendiri. Dan aku harus bisa yakinin aku sendiri kayak gitu. Karena ketika aku ngeluh ke orang lain, ketika aku cerita ke sana ke sini, belum tentu itu bisa jadi solusi buat aku. Mungkin cuma bisa meringankan sedikit beban pikiran aku. Tapi belum tentu itu bakal bisa menjawab kebingungan aku, terus bisa menenangkan aku. Itu belum tentu. Dan kayaknya aku lebih milih itu deh ke arah doi deh, lebih ke situ daripada ke menunggu SNMPTN. Tapi karena SNMPTN itu penting, jadi ya kalau kalian punya dapat tiket SNMPTN, manfaatkan dengan maksimal. Seperti yang aku kasih tahu tadi, kayak kalian harus punya strategi kalau misalnya pilihannya pertama gimana, kedua kayak gimana. Kayak gitu sih, Kak. Jadi intinya 11-12 lah ya. Sakitnya juga, wah parah. Kalau misalnya nggak keterima, sakit banget. Apalagi teman-teman yang lain ada yang keterima, wah rasanya tuh kayak bener-bener pecah abis. Nangis iya, kecewa iya, sedih iya. Di situ kayak kalang kabut kayak gitu ketika nggak keterima. Tapi ketika keterima ya, alhamdulillah kayak gitu, bersyukur banget kayak gitu sih yang aku rasain kemarin. Apalagi kemarin tuh berapa bulan ya? 1 bulan lebih digantungin sama SNMPTN. Akhirnya waktu mau pengumuman itu, aku pagi itu jogging, sepedaan, cari kerjaan yang buat aku nggak mikir banget mengenai SNMPTN. Kayak gitu sih. Oke. Deg-degan sekali lah SNMPTN, karena aku sendiri nggak merasakan SNMPTN, aku merasakannya di SBM. Oke, mungkin tadi di awal aku sempat dengar di situ ada persiapan mental loh. Kira-kira persiapan mental yang gimana sih? Karena kan secara kesiapan mungkin teman-teman mempersiapkannya udah dari kelas 10 ya, kan mempersiapkan nilai rapot juga. Nah, mental yang seperti apa sih yang dimaksud di PPT itu tadi? Oke, menurut aku persiapan mental yang sesuai yang aku lakuin kayak kemarin ya. Gimana aku mempersiapkan diri dari
Kalau misalnya kelas 10, 11 ya aku masih cuma sekedar tahu info aja. Tapi ketika kelas 12 itu kan udah harus benar-benar siap kayak gitu. Mental yang aku maksud itu ya gimana kelas 12 itu kita harus udah siap dengan pertempuran-pertempuran yang sangat luar biasa. Pertempuran apa? Kita mengejar banyak materi. Kita harus siap mentalnya. Kita harus mempersiapkan diri itu lebih ekstra daripada pas kelas 10 sama kelas 11. Terus kita akan menghadapi banyak ujian-ujian. Misalnya kayak tryout, kayak gitu-gitu. Itu kan pasti banyak banget. Dan kalian harus mempersiapkan diri itu loh, yang kayak kalau misalnya nilai aku jelek, aku jangan sampai down. Terus akhirnya aku nggak belajar, akhirnya aku malas-malesan. Padahal seharusnya kalau ketika kalian dapat nilai yang nggak bagus, itu kalian seharusnya lebih semangat buat belajar kayak gitu, buat memperbaiki nilai kalian. Di mana sih aku kurangnya tuh? Aku tuh belum bisanya di mana? Kalian gali kayak gitu. Itu persiapan yang pertama. Yang kedua, itu persiapan mental ketika kalian mau dapat SNMPTN ataupun nggak dapat. Di situ kalian harus siap dan terima kayak gitu. Ketika teman kalian yang lain dapat, tapi kalian nggak dapat, jangan berkecil hati. Kenapa? Oke, rasanya emang sakit, tapi ketika kita terus berkecil hati, itu nanti akan membuat beban pikiran buat kita. Kita akan kayak kehilangan mood, kita susah untuk belajar, untuk produktif, kayak itu tuh akan susah kayak gitu. Terus kalau ketika kita dapat tingkat SNM, kita tuh jangan leha-leha juga, kita harus tetap mempersiapkan buat belajar di SBMPTN gitu. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga yaitu ketika kita mempersiapkan untuk SBMPTN, ketika kita nggak dapat SNMPTN. Di situ, karena belajar SBMPTN itu susahnya luar biasa, nah mungkin nanti Kak Afif tahu gimana rasanya SBMPTN, karena banyak banget materi yang harus dikuasai dari pelajaran yang misalnya kalau kalian MIPA itu wow, amazing materinya, ya kan? Soalnya hot semua, yang soshum pun juga begitu, soalnya hot semua, nalar semua, dan itu nggak bisa cuma misalnya diacak kayak misalnya ini jawabannya cuma A, jawabannya ini B, nah itu nggak bisa kan, gitu. Nah itu kalian harus siap kayak gitu, nanti nilai kalian kan berapa ratus gitu skor kalian gitu. Nah, kalau misalnya kalian dapat skor yang misalnya kurang memuaskan, terus akhirnya kalian nggak bisa buat daftar masuk ke universitas yang kalian inginkan, ya kalian jangan kayak malah, aduh aku nyerah deh di sini, aku udah pasti nggak bisa deh maju ke selanjutnya gitu, SNM nggak dapet, SBM gagal, apalagi ke depannya kayak gitu. Nah, terus selanjutnya kalian harus tetap mencari info, terus kalian harus tetap menguatkan diri sendiri. Misalnya kalian kayak misalnya baca-baca quotes, terus diselingin kalau belajar diselingin sambil ya ngopi lah, terus dengerin musik, terus ya sesekali refreshing juga nggak apa-apa, tapi jangan berkali-kali. Karena kalau kelas 3 itu udah banyak banget tanggungannya. Nggak bisa cuman leha-leha terus main-main, akhirnya wah aku bisa masuk ke kampus impian aku tuh. Itu adalah hal yang susah kayak gitu. Ya mungkin sih kalau misalnya ada jalur gitu kan. Terus misalnya kalian tetap kalau misalnya gagal SNM, gagal SBM, harus cari lagi cara masuk ke universitas itu ada mandiri. Dan mandiri itu nggak cuman kayak satu aja, di setiap kampus itu banyak kok mandirinya, itu apa aja nanti kalian bisa cari sendiri. Terus kalau misalnya kalian itu persiapan untuk ke kedinasan, itu kan harus siap banget, siap fisik, siap mental, siap pikiran, dan itu kalian nggak boleh gini, jangan dibawa berat sampai kalian akhirnya tertekan, terus stres, sakit, down, jangan sampai kayak gitu. Boleh kok mikir, tapi jangan sampai itu bakal menyakitkan diri kalian sendiri, bakal menyiksa diri kalian sendiri. Kayak gitu sih, menurut aku, mental yang aku maksud. Oh, oke, mantap sekali penjelasannya. Oke. Mungkin buat teman-teman yang masih penasaran soal SNMPTN bisa ditanyakan sambil ya kalau kalian mau tahu SBM mungkin kapan-kapan lah, karena aku sendiri juga bingung ketika SBM mau jelasin apa, banyak banget yang mau dibahas. Terus kalau kalian masih penasaran lagi, di minggu depan ada webinar soal SPAN PTKIN. Kalau kalian tertarik untuk masuk ke UIN maupun UIN IAIN ya kalau nggak salah, ya itulah intinya. Ya kalau kalian mau mengenal lebih jauh mengenai SPAN PTKIN, kalian bisa mengikuti dan registrasi di
Di ini kalau nggak salah. Gitu. Oke. Sepertinya untuk malam hari ini sudah tidak ada yang mau bertanya lagi dan sudah cukup. Buat teman-teman yang mau join dan diskusi-diskusi di grup, silahkan untuk bisa join itu. Dari teman-teman Jarapedia tadi ngirim ke aku. Jadi ya di situ kalian bisa sharing-sharing lah mengenai SNMPTN nanti sama Kak Ica. Oke. Mungkin untuk malam hari ini terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan hadir pada kesempatan kali ini. Mohon maaf kalau kami dari panitia masih banyak kekurangan. Semoga kedepannya bisa berkembang lebih baik dan semakin banyak teman-teman yang bisa ikut dan ya bisa mendengarkan apa yang disampaikan dan ya tanpa syarat yang banyak mungkin karena ini juga sebenarnya terbatas 100 orang, jadi makanya kemarin banyak syarat-syaratnya. Mungkin kalau teman-teman penasaran untuk ikut acara-acara berikutnya di Jarapedia bisa follow Instagramnya, insya Allah bakal update kalau ada acara-acara berikutnya karena kita di tahun 2021 ini berkomitmen untuk selalu menghadirkan webinar di setiap weekend lah. Oke. Mungkin itu saja dari aku sebagai moderator pada malam hari ini. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih Kak Ica yang sudah meluangkan waktunya untuk mengisi dan berbagi ilmunya ke adik-adiknya. Terus terima kasih juga ya buat Jarapedia dan DSC UNS yang sudah berkolaborasi untuk ya berbagi ilmunya ke adik-adik semuanya. Mungkin cukup sekian dari aku, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Makasih juga Kak Afif. Semoga bermanfaat.